Kita lanjut. Setelah 19 volt tadi masuk ke jalur untuk menuju PQ33, sekarang kita masuk ke jalur yang menuju IC BAT. Nah, setelah melewati PD8, jalur 19 volt ini masuk ke DC in. Nah, itu masuk ke DC in sini dan AC in. Oke, di situ ada dua jalur yang dilewatinya, yang dimasuki. Nah, ini untuk yang DC in, dia hanya melewati PR5 sehingga tegangan 19 volt yang ada di sini hanya tetap berupa tegangan 19 volt, tidak terjadi perubahan tegangan. Jadi DC in ini tetap memiliki nilai 19 volt. Beda dengan AC in. AC in ini nilainya beda karena 19 voltnya melewati RD feeder PR105 dan PR1. Nilainya silahkan dicek di elektrodroidnya berapa tegangan yang seharusnya masuk di AC in ini. Nah, setelah DC in masuk, AC in masuk, maka keluarlah AC OK untuk melapor ke KBC untuk memberitahukan bahwa kondisi IC sudah menerima signal tegangan input dan siap untuk bekerja. Nah, itu prosesnya, proses bekerjanya blok IC charger. Jadi semua proses ini harus berjalan secara part to part atau bergiliran. Jadi ketika terjadi masalah, terjadi persoalan di sini, misalnya di sini tidak bisa tegangan 19 volt di PQ33 ini tidak bisa menyeberang di sini. Jadi semua harus diperhatikan. Dimulai dari feed ADP-nya sendiri, feed PQ33 ini diperiksa apakah masih bagus. Kemudian jika masih bagus, perhatikan triggernya kaki 4 apakah bekerja, apakah memenuhi syarat untuk bisa meloloskan tegangan 19 dari kaki 1 ke kaki 8. Selanjutnya kita juga memeriksa bagian yang masuk ke IC, yaitu yang masuk ke DC in dan AC in, apa sudah memenuhi syarat. Kemudian AC OK apakah sudah bekerja, apakah sudah mengeluarkan signal. Nah, ini mengeluarkan tegangan. Nah, itu saja. Untuk tegangan-tegangan lain ini tidak terlalu diperhatikan karena sebagian besar hanya mengarah ke ground. Nih, perhatikan ini sebagian besar mengarah ke ground. Nah, setelah 19 semua berjalan normal, maka di sini 19 volt ini melewati PQ33 dan dengan melewati PQ33, melewati PR116 dan inilah menjadi sebagai sumber input tegangan yang ada di mainboard. Nah, jadi sumber input tegangan 19 volt itu asalnya dari sini, dari VIN ini, setelah melewati feed ADP. Jadi bukan di belakangnya, atau bukan sumber input itu bukan dari jack adaptor, tapi dari PQ33 setelah dilewati oleh tegangan 19 volt setelah melewati PQ33. Jadi sumber inputnya itu adalah di titik ini. Inilah sumber input 19 volt. Jadi semua tegangan atau semua indikasi atau inisial yang bertuliskan VIN di dalam skema itu adalah saling terhubung satu sama lain. Nah, ini kita perhatikan VIN di sini. Itu artinya terhubung dengan VIN yang ada di sini.
Jadi ketika di sini 19 volt, di sini wajib 19 volt harus sama. Nah, apa yang terjadi jika beda? Nah, itu yang harus diperhatikan. Misalnya di sini 19 volt nih. Oh, di sini 0 misalnya. Nah, itu ada kemungkinan terjadi jalurnya putus. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan jika jalurnya putus? Ya kita sambung saja. Tarik tarik kabel dari sumbernya ini ke tegangan P-in line yang kehilangan tegangan. Itu boleh dilakukan selama sama-sama satu jalur, dari P-in ke P-in, itu boleh. Oke, nah 19 volt tadi itu masih hanya terhenti di PQ 35. Ini tidak boleh masuk sini PQ 19 volt karena ini sudah jalur baterai. Jadi ingat, ini 19 voltnya cuma sampai sini, tidak boleh masuk sini. Kalau ada 19 volt masuk sini berarti terjadi kebocoran. Oke, untuk 19 volt sampai di sini. Nanti kita lanjut ke tegangan baterai. Nah, kita akan membahas bagaimana tegangan baterai bekerja sehingga bisa menghidupkan sebuah mainboard laptop. Oke, terima kasih. Ini ada 3 video khusus untuk tegangan 19 volt.